Salam Darbe. Kembali lagi di Darbe Channel, Pak Aris. Kita mungkin di sesi yang sekarang kita membahas bagaimana dua unit usaha kita itu mungkin kita nggak boleh cerita bahwa sudah gede, sudah ini ya Pak Aris ya. Karena kan UKM ya, kita UKM cuman yang kepingin mungkin naik kelas gitu ya Pak Aris ya. Sedikit saya sambung Pak Aris dari cerita kita yang di channel sebelumnya bahwa dimulai dari usaha ayam, terus akhirnya kakak kita meminta kita untuk membantu di perkayuan, dan akhirnya kakak kita yang pertama juga mendrive kita bahwa ya sebagaimana caranya usaha itu harus bisa berkembang walaupun versi UKM seperti kita. Mungkin saya sedikit ini kan dari yang kayu ya Pak Aris ya, yang kayu yang mungkin namanya jelas kalau itu jadi bukan Darbe tapi di situ Darmi Persaudaraan yang dimulai dari itu PT kita pertama. PT kita pertama, usahanya juga usaha kayu yang memang bahasa kita nggak boleh ngomong malu mengakui ya Pak Aris ya bahwa kita juga makelar ya pada waktu itu, trader ya kan, atau ya akhirnya juga kita memilih perdagangan di KBLI kita atau di di perizinan kita. Nah, sedikit Pak Aris nanti bisa cerita bagaimana kakak kita yang pertama yang di perbankan juga akhirnya juga merestui kan usaha ini untuk kita membantu kakak kita yang kedua untuk membesarkan. Tadi itu Pak Aris, kalau kita bicara masalah makelar kayu, tadi sing mungkin kalau bisa sampai malah dulu kita nggak berpikir seperti ini ya. Kakak kita yang pertama memang di perbankan asing yang selalu bergaul dengan mungkin orang-orang profesional yang berbeda inilah dengan kita ya, kita UKM, tapi dulu mungkin Pak Aris juga tahu bahwa awal-awal apa sih yang harusnya sebagai perusahaan itu bisa sampai saya ingat Pak, betul. Ingat selalu pesan kakak kita Pak Taufan ya, yang kakak yang pertama itu bahwa segala sesuatunya kalau kita menjalankan usaha itu harus tertib katanya itu kan. Pesan pertama itu harus tertib, artinya apa ya, semua harus melalui pencatatan yang baik. Tujuannya apa sih sebenarnya waktu itu yang saya tahu dan yang disampaikan ke kita adalah bahwa biar kita bisa menganalisa katanya ya, awalnya begitu ya, awalnya gitu, biar kita bisa menganalisa apakah usaha kita ini mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran, kerugian dan sebagainya. Itu semua bermula dari pencatatan yang baik. Betul. Ya. Itu sih. Terus akhirnya sampai dulu yang kita tidak tahu bahwa kakak kita yang pertama ya, kita sebutkan aja namanya Pak Aris, Mas Taufan kita panggil ya, Pak Muhammad Taufan dari Wijaya itu, dia bercita-cita dan mendrive kita bahwa kamu harus menjadi perusahaan tercatat nanti. Bagaimana caranya? Cuman pada waktu itu kita berpikir ya sesuatu yang nggak masuk akal kan, tentu usaha baru mulai terus ini sudah seperti mintanya seperti itu, terus bagaimana? Nah ternyata di tengah perjalanan memang kita juga mengalami berbagai macam cobaan lah orang bisnis. Pak Aris kalau bisa cerita berapa kali kita jatuh bangun, bagaimana mungkin Pak Aris bisa ceritakan. Cuman saya ingin ingatkan Pak Nanang bahwa lucunya sebenarnya ada satu hal yang lucu ini. Karena apa? PT yang kita pakai ini adalah sebenarnya PT yang kita pakai untuk jualan ayam awalnya. Iya, awalnya. Karena kita hanya memiliki satu PT. Sedangkan unit bisnis kita kan sudah menjadi dua. Ya, sudah menjadi dua. Ya kita kan nggak ngerti Pak Aris pada waktu itu. Ya, itu pun
meskipun dulu kita buat PT itu karena kita harus supply ke industri. Ya, betul. Di perdagangan ayam itu awalnya. Nah, di tengah perjalanan semakin berkembang, mungkin kalau kita cerita jatuh bangun nggak ada habisnya Pak Aris, serinya ya Pak Aris ya. Sebagai seorang pengusaha kan, ketika kita jatuh ya sudah, kita harus bangkit lagi. Tapi kita selalu ingat lagi pesan dari kakak kita Pak Taufan itu ya, dan Bu Yeti ya, bahwa kalau kita belum pernah jatuh, belum pernah bangkrut, katanya belum jadi pengusaha Pak Nana. Tapi ini bangkrutnya sudah berapa kali Pak Aris? Berkali-kali kita bangkrut, sampai tidak punya apa-apa lah kalau kita. Tapi alhamdulillah lah, kita selalu bersyukur bahwa makna yang terbesar bahwa kita tetap rukun, kita tetap ini yang itu menambah kekuatan kita ya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, akhirnya mungkin kita TBK juga kecelakaan juga kalau ini ya Pak Risiko Publik ya, karena industri kita, maaf nih ya, tanpa menyinggung bahwa kepada yang lain ya, entitas yang lain, bahwa memang industri perkayuan dianggap sebagai sunset industri, benar ya Pak Aris ya? Jadi artinya perbankan juga tidak akan melihat pada waktu itu karena ini, dan ada stigma bahwa bagaimana perusahaan yang sunset industri bisa berkembang besar, dan karena kan kita tahu padat modal, terus isunya juga terhadap isu lingkungan hidup, terus ya karena kan mungkin hutan mungkin ya kan, terus going concern-nya di sana dan sunset industri. Padahal ketika kita melihat jauh ke dalam tidak seperti itu. Ya. Kita berterima kasih. Yang tidak banyak dipahami. Betul. Oleh orang. Dan kita berterima kasih juga kepada pemerintah tentunya Pak Aris, yang memang sampai hari ini dan sampai saat ini sudah menata niagakan semuanya dalam bentuk sesuatu yang bisa terikot ya Pak Aris ya. Jadi kita berpikir bahwa jauh dari, maaf nih, gambaran orang bahwa ilegal logging, terus pembalakan liar, perusakan hutan, jauh dari apa yang ini, karena pemerintah juga sudah mengatur itu semuanya. Saya terima kasih juga kepada pemerintah yang membantu ini. Nah, sampai memang terbentur kita pada waktu itu permodalan Pak Aris, ingat ya? Permodalan karena industri kita adalah sunset industri, dianggap nih ada stigma bahwa kita merupakan sunset industri. Akhirnya kita berpikir keras Pak Aris. Tentunya kita harus mencari pendanaan yang di luar itu semua. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya kita harus go public, bener ya Pak Aris? Harus. Nekat pokoknya, UKM, bisnisnya kayu, yang stigmanya adalah sunset industri. Ada stigma kedua adalah going concern, mungkin bahasa going concern itu artinya bahwa secara pembahanan mungkin bahan baku juga ini macam-macam lah. Akhirnya kita bertekad keras bagaimana harus bisa go public. Mungkin kita persingkat Pak Aris. Akhirnya alhamdulillah juga berkat doa kita semua, terus juga karena mungkin limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa sampai ke publik. Mungkin itu ya Pak Aris ya, kita akhirnya sampai ke publik. Kalau mau bercerita bagaimana, tentunya kita membutuhkan sesi tersendiri tapi intinya seperti itu. Nah, cuman yang paling ini Pak Aris, bisa juga Pak Aris bercerita bagaimana UKM juga bisa mencontoh nantinya. Pak Aris bisa kasih inilah. Karena sini Pak Nana, sebenarnya ya kita ini bukan seorang entrepreneur yang hebat atau apa sih. Malah tidak Pak Aris, sama sekali bukan. Karena kita ini sebenarnya kategorinya ada dua Pak Aris. Kalau kita biasanya guyonnya apa Pak Aris? Ngawur ya. Karena tanpa perhitungan, benar gak Pak Aris? Jadi dilanjutkan Pak Aris. Iya, makanya yang penting sebenarnya ada kunci utamanya Pak Nana, bahwa kita harus selalu fokus dengan apa yang kita kerjakan, dengan usaha yang kita geluti, itu apapun juga yang terjadi, kita harus selalu berada di arena. Betul ya. Itu pesan Pak Taufan. Dan alhamdulillah kita memang sampai karena apa?
selalu yang saya ingat adalah bahwa kalau kamu dalam keadaan rugi terus berhenti, kamu dalam keadaan jatuh terus selesai. Ya kamu hanya akan membukukan kerugian itu. Bagaimana untuk bisa kamu mengembalikan bisa itu? Ini, kalau kamu nggak bertahan, ya bagaimanapun juga kamu harus bertahan, gitu ya. Jadi memang tidak mudah untuk proses menuju go public, kemudian untuk naik kelas. Sebuah UKM bisa naik kelas dan sebagainya. Ya mungkin itu nanti bisa kita ceritakan pada teman-teman di session berikutnya. Oke, Pak Aris. Ya. Sedikit Pak Aris, mungkin untuk yang ayam juga mau ke sana nih Pak Aris. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kan kita juga akan berarti kasih kiat-kiatnya juga ya Pak Aris ya. Nanti kita akan cerita lagi di session selanjutnya. Mungkin yang penting juga bagi UKM yang memulai usaha ya Pak Aris ya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Semua pasti ada jalan keluar kalau kita mau. Ya. Mungkin itu Pak Aris. Mungkin itu kita lanjut di session selanjutnya.